Maaf ya Bunda. Alhamdulillah ini sudah kembali. Berdelapan nggak apa-apa. Kita kembali yang tadi. Nah, bentuknya hampir sama kayak tadi juga. Untuk yang baru masuk, untuk di materi kita turunkan dari KD yang akan kita ambil. Nanti kita turunkan ke materi. Bahasanya Bunda Guru tadi sudah dijelaskan ya. Terus alat dan bahan kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ambil. Terus ini udah nggak kita bahas ya Bun saya. Ada dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bunda Yulianti? Sudah ya? Kita lanjut ya. Untuk kegiatan untuk memetakan KD tadi sudah tidak ada masalah. Yang bisa berdiri KD 1 titik sekian, 2 titik sekian jadi 6 sama sosem itu bisa berdiri sendiri. KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian itu harus ada temennya gitu ya. Harus selalu bersama-sama. Jadi nanti yang misalnya yang masih kurang tolong ditambahkan. Itu misalnya KD bahasa masih ketukar di KD seni, nanti tolong dan saya juga carikan ya Bunda nanti pemetaan KD-nya supaya Bunda nggak ketukar. Tapi mudah-mudahan ketemu ya. Terus sebentar. Ini udah ya, ini nggak ada masalah nih Bunda. Nah, untuk kegiatan bernyanyi tidak kita letakkan lagi. Saya ulang sekali lagi. Kegiatan bernyanyi tidak kita letakkan di kegiatan inti ya. Jadi boleh di awal atau di akhir. Nah, ini udah nggak jadi masalah. Untuk kegiatan yang kedua, nah ini juga sudah bagus sebenarnya sih, membuat bentuk tempat air dari platisin, menakar air ke dalam botol, memindahkan air dengan gayung. Oh, ini berarti temanya tentang air ya, sub-sub temanya tentang air. Nah, Bunda Guru, kita sekali lagi kita tulis untuk kegiatan inti itu, kita ubah kegiatannya, kalimat ininya menjadi kalimat provokasi. Jadi, membuat bentuk tempat air dari platisin. Kira-kira apa nih? Nah, supaya kegiatannya, jadi anak-anak bisa apa? Ini kan berarti kita contohkan ya. Kira-kira gimana nih caranya biar anak-anak bisa selain platisin, Bunda juga bisa tambahkan nih, misalkan media yang lain selain platisin apa? Yang serupa, misalnya membuat bentuk tempat air dari platisin, membuat tempat air. Jadi Bunda rubah seperti tadi tuh. Kira-kira ini kalau kita jadikan menjadi kalimat tanya, gimana caranya? Bagaimana membuat tempat air? Bagaimana bahan apa yang kita butuhkan? Bukan apa? Apa nih kira-kira? Jadi sebenarnya sih anak-anak nanti intinya anak-anak membuat tempat main gitu Bunda. Tapi kita ganti kalimat ininya menjadi apa? Jadi nanti media yang Bunda siapkan di situ banyak. Nanti anak-anak tuh memilih bahan-bahannya tuh jadi bisa ada pilihan gitu Bunda. Ayo kira-kira apa? Atau misalkan ini yang di kegiatan yang kedua, menakar air ke dalam botol. Di situ kan Bunda siapkan botol. Atau enggak di sini kegiatannya menakar air. Yuk kita menakar air atau apa kegiatannya? Dor. Bagaimana menuang air? Apa atau gimana? Bagaimana anak ini kalimat yang kita provokasikan ke anak.
Jadi misalkan yuk berhitung kayak tadi, misalkan bagaimana rumah semut, bagaimana menakar air. Yuk masukkan air ke dalam botol. Nah, boleh kayak gitu. Yuk kita masukkan air ke dalam botol, atau yuk menakar air, atau seperti apalah. Jadi intinya si anak-anak ujung-ujungnya nakar air gitu, Bun. Yuk kita menakar air. Nah, boleh juga di situ supaya nggak terbatasi anak-anak itu menakar dengan botol, atau enggak ketika di situ tulisannya botol, Bunda bisa invitasinya tuh ada beberapa bentuk botol. Jadi nggak satu aja bentuk botol gitu. Jadi nanti dia bisa membedakan tuh. Dari situ nanti saat Bunda pendampingan ini dimuncul di penilaian yang apa tuh kegiatan pilihan ya. Misalnya di situ Bunda siapkan kan yuk kita menakar ke dalam botol misalnya kata Bunda Umi tadi gitu ya. Nah, berarti kan ada misalnya kita siapkan 2 atau 3 bentuk botol atau ukuran botol. Atau misalnya ada gayung yang kecil, gayung yang sedang. Nah, itu di situ Bunda siapkan. Jadi nanti saat hotsnya saat Bunda menanyakan saat pendampingan, wah kalau menggunakan tempat ini kira-kira ada berapa botol ya supaya penuh gitu. Ada berapa gayung ya kalau menggunakan yang ini. Nah, itu di situ maksudnya jadi Bunda nggak cuman misalnya botol yang ini takarannya gelasnya yang ini nggak hanya itu aja gitu. Kalau kayak gitu kan anak-anak nggak ada pilihan tuh. Nah, jadi kalau bisa medianya ditambah gitu. Nah, makanya kita ubah kata-kata di kegiatan inti ini supaya lebih lebar gitu loh, Bunda. Ujung-ujungnya sih nakar air. Tapi anak-anak tuh bisa, oh ternyata botol yang ini airnya lebih sedikit. Oh, ternyata botol yang ini airnya lebih banyak gitu. Dan nanti dia bisa membedakan, oh ini lebih banyak, oh ini mana ya? Nah, nanti di sana juga saat pendampingan Bunda bisa memunculkan tuh, mana ya kira-kira botol yang lebih banyak isinya, atau berapa takarannya, atau berapa ya hitungannya, berapa kamu hitung. Nah, gitu-gitulah. Pokoknya Bunda bisa kembangkan sendiri hotsnya. Ya, Bunda ya, ini sudah bagus sih kegiatannya. Cuma Bunda tambahkan dengan media yang lain. Memindahkan air dengan gayung. Kalau menakar sama memindahkan air, memindahkan air dengan gayung. Ini kayaknya hampir sama sih, menakar air ke dalam botol dan memindahkan air ke dalam gayung ya. Atau enggak gini Bunda Yuni, kita ganti benda-benda yang menyerap air. Jadi dia intinya memindahkan bagaimana memindahkan air, tapi misalnya dengan spons, dengan kain, misalnya dengan di situ Bunda siapkan apa nih. Jadi nanti dia tahu, oh ternyata benda ini tuh menyerap air. Oh ternyata benda ini bisa apa? Jadi bukan memindahkan air dengan gayung, tapi apa? Benda memindahkan air dengan ya apa? Jadi intinya dia bisa mindahin air tapi pakai spons, tapi pakai kain, tapi pakai yang lain gitu loh Bun Say. Gimana kira-kira kalimat provokasinya? Yuk. Masih semangat kan? Semangat, Bunda. Semangat. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bunda. Ini kegiatannya udah bagus kok. Maksud saya tuh supaya dia si Ananda kita ini ada pilihan lain, dan Bunda saat pendampingan juga bisa memunculkan hotsnya gitu. Terus kita nggak berpusat pada kita gitu, kita hanya fasilitator saja. Jadi kita siapkan Bunda Yuni nih rencananya mau membuat bentuk air lah ya. Ini udah bagus sih kegiatannya. Hanya nanti ditambahkan kegiatan yang lain. Terus yang memindahkan air dengan gayung nih Bunda Yuni, ini kan sudah hampir sama dengan menakar air ke dalam botol ya. Menakar air ke dalam botol itu kan nanti mungkin dia memasukkan air ini ke dalam botol entah menggunakan gayung, entah menggunakan cangkir,
yang berukuran kecil, yang berukuran besar, yang sedang gitu ya. Nah, yang memindahkan air dengan gayung nih bisa kita ganti nih. Misalnya tadi tuh dengan spon yang kecil, atau misalnya Bunda maunya spon yang kecil, spon yang sedang, spon yang besar. Kira-kira ini ada berapa kali ya dia memindahkan itu dengan spon gitu. Nah, itu Bunda tarik tuh ininya, kalimat provokasinya. Yuk kita memindahkan air apa atau gimana? Apa yang terjadi kalau kita memindahkan air dengan spon atau apa? Ya pokoknya kurang lebihnya seperti itulah Bunda. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Berarti kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ya. Ini kegiatannya udah bagus kok. Nanti tinggal di ini aja ya, dikembangkan ya. Tinggal diganti provokasi kalimatnya. Di tahun 2000 tuh ada yang bagus. Nah, Mau Bunda? tanya dong. Ya, Bunda Ya, Vina. Jadi kalimat provokasinya itu ditulis juga di kegiatan inti. Kirain hanya di display fotonya aja gitu, Bun. Oh, iya. Iya sih Bunda, nggak apa-apa ditulis kalau misalnya nanti ditulis di kegiatan displaynya lebih bagus lagi. Tapi kalau atau enggak misalnya gini, Bunda tulis kegiatannya atau enggak dalam kurung kalimat provokatif. Tapi nggak apa-apa sih Bunda, kalimat provokatifnya aja yang ditulis di kegiatan inti, gitu ya. Kalimat provokasinya aja. Iya, Bun. Ya, Makasih. Bunda Vina. Ya. Iya, sama-sama. Nah, ini 2 orang aja, 2 anak aja, supaya Bunda juga nggak sibuk, nanti nggak bingung, nggak banyak-banyak gitu ya. 2 anak aja sesuai dengan perintahnya, 2 anak. Ya kurang lebihnya seperti ini. Ini nanti ditambahin lagi 3.3. Nah, 3.6 ini ada di kognitif ya Bunda ya. Nanti ini lagi dilengkapi lagi. Nah, untuk model 2. Untuk model 2, nah ini udah ada nih 3.8, temennya 4.8. Nah, untuk ya ini berarti kelompok ya sistemnya ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ya. Nah, untuk menulis M nih, Maret nih, kalau bisa M besar semua. Untuk ini Bunda langsung nulis kayaknya seperti ini ya. Kalau nggak salah formatnya kegiatannya apa, alat dan bahannya apa gitu deh. Ya nggak? Yang Coba atas kita emang lihat bahan lagi. di bawah. Iya, alat dan bahan. Berarti Bunda tuliskan alat dan bahannya apa. Terus bawahnya baru kegiatannya. Coba kita lihat lagi formatnya. Oh iya, 1 ya berarti ya. Titik-titik yang kedua itu kan tanggal, Rabu, ya betul, sudah betul. Alat dan bahannya apa, kegiatannya apa. Untuk hari pertama, untuk tema binatang darat, membuat pola ayam. Membuat pola ayam. Oh, ini untuk Bunda tadi yang atas kalau nggak salah anak usia 3-4 deh. Bunda 1 usia aja ya. Bunda, Iya, Bunda cek Yuni, punten. Nah, untuk untuk di sini. Saya rekam belum sih? Ini kan di awal tadi kayaknya untuk anak usia 3-4 tahun deh. 3-4. Nah, iya. Nah, betul. Nah, ini kalau bisa 3-4 tahun juga aja, Bun saya. Jadi, Bunda mengajarnya di kelas apa? Selama ini Bunda ngajarnya di kelas apa? Saya di 5-6.
Nah, ya udah kelas berarti yang besar. atasnya tadi 56 juga. Nggak apa-apa, yang Bunda pegang aja. Oh Kecuali gitu. untuk stimulasi. Stimulasi tadi Oh. juga sesuai ya, Mm-mm. 5 sampai 6 juga. Bunda Oh. tuliskan. Misalnya apa nih kegiatan main yang Bunda tulis hari ini? Itu sesuai dengan usianya Bunda, 5 sampai 6 juga. Tapi buat juga satu yang untuk 0 sampai 2 tahun. Gitu. Jadi satu ini Sebagai aja ya. perencanaan aja. Oh iya. Satu usia aja. Jadi yang apa namanya? Yang kelompok 3-4 identifikasi tadi main. gimana? Ya, Bunda ganti berarti untuk anak usia 5 sampai 6. Berarti 5, kita 6 tahun. kita tambahin. Ya. Tadi kan kegiatannya kita pikir karena usia 3 sampai 4 jadi nggak banyak-banyak kan. Nah, karena 5 sampai 6 berarti nanti mungkin Bunda tambah dengan membuat tulisan, yuk kita menulis tentang api. Atau misalnya yuk kita tambahkan keaksaraannya. Jadi kalau anak usia besar biasanya kita tambahkan di keaksaraan ya. Berarti nanti Bunda tambahkan di 3.12 dan 4.12. Di keaksaraannya ditambahin. Nanti kalimat provokasinya juga ditambah. Misalnya, apa tadi, yuk kita menulis. Ayo kita bagaimana, yuk menulis. Atau apa. Tulisannya. Ya yang sesuai lah. Intinya anak-anak menulis gitu ya Bunda ya. Nah itu ditambah kegiatannya. Nah ini untuk di yang format kedua, ini juga sama Bunda. Untuk hari pertama itu paling enggak kan kita buka 4 invitasi ya, 4 kegiatan main misalnya. Jadi apa aja nih selain membuat pola dari ayam? Membuat apa lagi? Membuat pola dari ayam. Oh. Ini kan berkaki 2 ya. Ini jadi sama kayak yang tadi gitu loh Bunda. Sama kayak kegiatan yang tadi, misalnya ada 3 atau 4. Bunda dituliskan juga satu hari itu misalnya ada 4 kegiatan main atau 3 kegiatan main gitu. Ini nanti ditambahkan ya selain membuat pola ayam. Iya, Bun. Busnul. Ya. Bunda. Berarti Ya, Bunda. temanya boleh beda ya, Bun? Jadi temanya kalau boleh ini beda. kan temanya kan binatang. Kalau Bunda pakainya subtemanya binatang darat. Tadi Subtema air. berarti ini berarti setiap hari subtemanya berganti ya. Hari pertama binatang yang berkaki 2 itu ada ayam. Hari kedua lagi misalnya bebek. Oh, ini masih hari pertama ayam. Hari kedua ayam. Hari ketiga apa nih? Kolase huruf. Biasanya kita di hari Rabu itu ngaji, Bun. Jadi kita gitu. Jadi kita iya. seminggu sekali ada ini. Oh, di hari Rabu ya. Nah, biasanya. Bunda hubungkan dengan binatang daratnya tadi tuh, binatang yang berkaki 2. Misalnya ada nggak binatang yang berkaki 2 di Al-Qur'an? Boleh gitu tuh ya. di situ dihubungkan sama agamanya karena di hari Rabu Bunda ada agamanya kan. Mungkin ngapain tuh? Misalnya berkreasi membuat apa? Berkreasi membuat binatang berkaki 2 yang ada di dalam Al-Qur'an. Panjang banget. Jangan panjang-panjang, jangan ditiru. Nanti Bunda sederhanakan bahasanya. Ya, nah itu ditambah ya Bun Say. Untuk hari pertama kan baru membuat pola ayam. Nanti ditambah lagi nih pola ayam. Misal kalau bisa kan apa ya? Kalau kemarin sih kalau kata kemarin nggak dijelaskan sih ya sama Bunda narasumber kita. Jadi usahakan menggunakan low spot. Low spot itu berarti benda-benda yang bisa dibongkar-bongkar, bisa dilepas-lepas gitu ya. Kalau kita menggunakan kolase, membuatnya kolase,
ya nggak apa-apa juga sih, tapi kalau bisa kita kurangi gitu loh Bun saya. Jadi kita kurangi lem, kita kurangi jadi yang bisa dibongkar-bongkar, misalnya hari pertama ya adalah bolehlah sesekali, kan memang kadang-kadang untuk merekatkan lem ya. Misalnya kita bantu yuk Bunda Yuni membuat kegiatan di binatang berkaki dua. Misalnya hari ini mau ayam nih. Bunda Yuni bawa buku cerita tentang ayam. Di situ misalnya ada kandang ayam atau misalnya ada tempat untuk mengerami telurnya tuh atau apa tuh. Nah, itu bisa tuh ada melukis dengan cangkang ayam atau misalkan berkreasi membuat kandang ayam. Berkreasi membuat kandang ayam, terus misalnya ada apa lagi tentang ayam? Berhitung telur ayam, menghitung juga bisa di situ. Bunda menghitung yang berhubungan sama ayam gitu ya. Menghitung telur ayam, menghitung bulu ayam. Bunda siapkan telur ayamnya, Bunda siapkan bulu ayamnya, Bunda siapkan mungkin juga yang berhubungan sama ayam tuh apa? Apalah gitulah ya, atau berhitungnya diganti nih, menakar makanan ayam. Di situ ada ayam tuh makanannya apa aja, jedak misalnya, jagung kecil, pur. Nah itu bisa tuh Bunda jadikan si anak ini karena mau memunculkan kognitifnya, menakar atau menimbang, bikin timbangan sederhana gitu, misalnya pur. Kalau pur ditaruh di tempat yang satu sama tempat satunya lagi jagung, kira-kira mana ya yang lebih nah itu nanti Berat. kegiatannya Bunda mana yang lebih berat. Nah, bahasanya ketemu nih, kegiatannya ketemu mana yang lebih berat. Nah, bisa kan? Jadi misalnya berkreasi membuat kandang ayam atau berkreasi membuat ayam. Terus yang kedua, Bunda mau mengukur ya, mengukur berat. Berarti misalnya atau enggak iya, tadi kata Bunda siapa ya? Kata Bunda siapa tadi? Bun, bahasa provokasinya langsung dicantumkan ya. Khawatir kalau misalnya yang kita terbiasa menggunakan kalimat kegiatan yang seperti itu, misalnya berkreasi membuat apa, nah tiba-tiba langsung bahasa provokatif kan rada aneh ya. Boleh juga pakai tanda kurung gitu Bunsai. Ya. Misalnya mau mengukur berat ringan, ya kan? Misalnya mengukur berat ringan di situ mana yang lebih berat? Gitu misalnya ada pur tadi kegiatannya, ada jagung ditimbang pakai kegiatan sederhana. Nah, itu 2. Terus apa lagi nih di satu hari tentang ayam ini? Nah, Bunda sebenarnya bisa dari yang kemarin yang saya kirim tuh, yang ketika kita bingung mencari kegiatan apa ya kira-kira dari buku yang kita mau ajarkan ke anak-anak, itu juga dari situ bisa. Terus dari materi yang kita sudah kita bedah tentang si ayam, misalnya ayam itu siapa yang menciptakan, termasuk binatang apa, makanannya apa, tinggalnya di mana, bertelur atau beranak, bagaimana perkembangbiakannya, terus bagaimana apa makanannya, kandang tempat tinggalnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa bikin kegiatan gitu, Bunda. Dari 5W ya, 5W 1H. Apa makanannya, di mana tempat tinggalnya. Pokoknya dari situ yang kita bedah itu kita bisa tuh jadikan kegiatan. Bunda pastinya udah jago lah gitu. Cari-cari kegiatan ini. Apa nih kira-kira? Kita bantu Bunda Yuni satu aja, nanti yang lain Bunda Yuni melanjutkan. Tadi sudah ada berkreasi tentang ayam ya. Ayam. Atau misalnya Bunda mau melukis tentang ayam atau membuat kandang ayam atau apa. Yang kedua tadi apa? Mengukur berat ya. Mengukur berat dan ringan.
mana yang lebih berat gitu ya. Nanti Bunda bahasanya Makanannya. dikondisikan. Nah, terus mau apa lagi nih Bunda kira-kira yang diambil? Kita lihat KD yang akan kita kembangkan. Ini 3.11 dan 4.11 ini apa kira-kira? Bahasa ekspresif atau apa? Persuasif? Kok persuasif? Ekspresif atau eksplorasi? Lupa saya. Udah lama nggak lihat KD-KD. Jadi maksudnya mengungkapkan atau dia mendengar gitu-gitu, memahami gitu. Explore. Apa nih? Nah, explore ya. Nah, kalau Eksplorasi. explore berarti kan dia harus ngomong tuh. Dia harus ngomong, dia harus mengungkapkan sesuatu. Nah, ini kalau 3.11, 4.11 ini biasanya kita gampangnya kita saat kita pendampingan gitu. Tapi kalau kita jadikan kegiatan itu sendiri, sepertinya rada susah ya. Itu butuh pendampingan, misalnya kayak bermain peran, kayak gitu-gitu kan bisa itu ada percakapan gitu kan, yang keluar kata-katanya. Nah, mungkin bisa Bunda tambahkan lagi 3.11, 4.11, bisa ditambahkan lagi bahasanya, tambah keaksaraan lagi. Karena di kelompok besar kan biasanya kita banyakin juga keaksaraannya ya. Tuh. Terus 3.8, 3.8, 4.8 itu tentang dia bisa mengenal bentuk ya, mengenal alam sekitar, benda-benda di sekitarnya ya, mengenal benda-benda di sekitarnya ya. Berarti Bunda mau bikin kegiatan apa lagi tuh? Eksplorasi tentang telur ayam. Ya enggak? Maksudnya telur ayam yang itu loh, yang pakai garam. Ya enggak? Apa yang bolehlah ditambahkan tuh kegiatan eksplorasi telur ayam. Bisa juga ya ditambahkan situ ya. Nanti di sini ditambahkan 3.6 dan 4.6. Kan 3.8, 4.8-nya kita bikin misalnya kan ini selama 1 hari ini kan, selama seminggu ya. Nah, ini boleh Bunda. Ini kan KD-nya karena selama seminggu ya. Boleh KD-nya ditambah Bunda. Kalau model 2 ini nggak mungkin seminggu ini kita menggunakan KD yang sama ini. Ya kan? Dalam seminggu ini kita nggak mungkin menggunakan KD 3.8 sama 4.8 aja. Misalnya nanti tiba-tiba muncul 3.5, dia pengen tahu bagaimana sih. Nah, telur itu kalau di percobaan di atas di dalam air yang kita kasih garam, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Nah, ini bahasanya bisa tuh Bunda. Apa yang terjadi jika nah di situ bisa nambah satu kegiatan lagi ya kan, membuat pola ayam. Apa yang terjadi jika tadi eksplorasi tentang telur ayam, bolehlah dituliskan kegiatannya Bunda supaya orang lain nggak aneh gitu ya. Kalau yang mungkin udah terbiasa sih nggak masalah, tapi nanti saat penilaian TM-nya kan berasa aneh gitu kalau nggak biasa gitu ya. Nah, boleh Bunda dalam kurungnya apa yang terjadi jika gitu. Nah, udah 3 nih, Bunda Yuni. Satu lagi apa nih? Oh, menggambar. Menggambar lagi, melukis lagi. Atau enggak apalah nih. Merangkai. Itulah tadi. Dari telur ayam itu kan pasti ada bulunya, pasti ada bekas telurnya. Iya enggak? Atau, nah, misalnya kolase nggak apa-apa lah pakai kolase, tapi di situ ada telur ayam kampung, telur ayam biasa gitu. Nanti jadi anak-anak boleh memilih gitu. Ya, Bunda Yuni ya. Halo Bunda Yuni. Ya. Atau apa lagi yang mau dieksplor dari ayam itu? Bun, ya. Mohon maaf Bun. Ya, ya. Untuk kalau bercerita itu dia masuk kegiatan ya Bun?
misalkan kita mau menceritakan proses perkembangbiakan apa tadi binatang berkaki 2 atau ayam gitu. Masuk nggak, Bun? Kalau di kegiatan tersendiri, sepertinya kalau di invitasi, sepertinya rada susah sih Bunda. Karena kan Bunda harus mengamati langsung. Terus udah gitu harus ada pendampingan gitu kan. Pendampingannya jadi maksudnya intens gitu loh. Nah, kita jadikan aja di kegiatan awal bercerita. Karena kan di awal juga kita mau bercerita kan. Di awal itu masuk itu kan Bunda entah bercerita menggunakan buku, entah Bunda bercerita menggunakan media lain, boneka atau yang lain, atau Bunda mengamati dari cerita yang ada di dalam video, anak-anak sama-sama. Nah, dari situ kita tanya jawab apa segala macam. Nah, kita ambilnya di situ aja penilaiannya. Untuk penilaian kita ambil di situ. Nah, untuk kegiatan kita pure yang ada anak-anak eksplorasi gitu, Bunda. Jadi kalau bercerita kita taruh di awal aja kalau Di bisa. awal. Karena nanti Bunda akan bingung saat pendampingannya, karena kan itu butuh pendampingan banget ya. Gitu. Jadi butuh komunikasi 2 arah. Iya, masuk di awal. Nah, kalau di akhir kan Bunda nanti akan recalling saat Bunda tanya kegiatan apa yang sudah dilakukan hari ini, apa saja, mungkin urutannya atau bagaimana perasaannya gitu dan lain sebagainya. Itu kan ada cerita lagi ya. Iya. Nah, itu kalau bisa di situ aja di awal dan di akhir. Kalau di kegiatan sih kalau bisa pure yang ini aja karena nanti ya maksud saya gini Bun, intinya. kan di awal dia sudah bercerita tentang perkembangbiakan binatang berkaki 2 misalkan ya. Nah, dia pas di kegiatan intinya itu kita masukkan seperti kognitif gitu ya. Ada berapa telur ayam? Nah, seperti itu ya. Berarti mungkin ada kegiatan berhitung tentang telur ayam atau misalnya itu maksud saya boleh ya. di situ. Ya, boleh. Di situ mungkin ada telur ayam, ada apalagi yang bisa dihitung dari ayam? Ada gambar ayam, ada bulunya, makanan ayam, kakinya, misalnya jagung. Ya, betul. Misalnya jagung itu kan bisa dihitung ya. Yang penting yang berhubungan dengan ayam. Kalau bisa sih, sebenarnya sih enggak. Kalau kita yang menggunakan tema kan, kalau misalkan tema ayam, kalau bisa ayam semua ya. Tapi kalau sebenarnya di tempat lain juga nggak kayak gitu. Yang penting bagaimana si anak ini bisa ini tentang ayam. Oh, Bunda Guru aku bikin ayam dari benda-benda yang ada gitu, dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Oh, ternyata dia bisa berimajinasi tentang si ayam gitu. Ya berarti kalau tadi Bunda mau ini tadi sudah bercerita di awal, misalnya di situ ada berapa ayam, dihitung kita ayamnya. Nah, di kegiatan mainnya ada berhitung tentang ayam tadi ya, boleh kayak gitu. Atau misalnya apa lagi? Membuat ayam dari benda-benda yang apa? Misalnya tutup botol jadi kepalanya, apanya jadi badannya, terus mungkin ada batang-batang jadi kakinya gitu. Jadi membuat bentuk, membuat pola ayam dari benda-benda lospat gitu. Jadi bukan kita kolase gitu ya, bukan dari benda yang, jadi bukan dari origami yang sudah kita gunting-gunting gitu enggak, tapi dari benda-benda yang sudah kita kumpulkan, misalnya ada batang, ada plastik atau tutup botol, atau ada daun atau apa yang sudah kita kumpulkan, terus nanti dari situ kita nanti di displaynya kita ada gambar-gambar ayam. Nanti anak-anak oh iya ternyata ayam itu kepalanya bulat ya. Aku dari ini nih ambilnya. Ini kakinya dari batang atau ininya dari ini gitu. Ya Bunda ya, Bunda Dahlina Serviona. Ini wajahnya saya lupa-lupa ingat nih. Bun. Iya. Semangat ya. Untuk satu hari. Semangat, insya Allah kita selesai sama-sama. Makanya kita doanya ya Allah semoga diberikan kemudahan di bulan puasa ini mengerjakan TM. Saya juga doanya ya Allah semoga Bunda-Bunda dimudahkan mengerjakan TM. Karena kan saya juga deg-deg kalau Bunda nggak selesai.
Ini Bunda Tri Astuti keluar nih saya. Beliau adakah yang dekat dengan Bunda Tri Astuti? Oh iya, Bunda kan pindah ke Pasuruan ya. Oke, lanjut ya. Untuk Bunda Yuni, nanti ini dilengkapi ya Bun saya, ini jangan satu kegiatan aja. Kalau bisa 3 atau 4 kegiatan main. Nah, ini sama nih. Di kegiatan yang kedua, sama juga berapa kegiatan main nih. Sama kayak kegiatan. Jadi, kalau ini dalam 1 minggu, kita buat RPPH-nya 1 lembar. Tapi kalau yang model 1 hari 1 lembar. Ya Bunda ya? Bisa dipahami untuk sampai sini ya Bunda ya? Belum Bun, gimana Bun? Nah, kalau model yang 1 tadi, model RPPH yang 1, yang ini kan 1 hari, yang modelnya begini, 1 hari, format 1 nih, 1 hari, 1 format gitu. Formatnya ini, 1 format ini untuk 1 hari gitu. Jadi misalnya 1 hari ada 2 lembar. Jadi misalnya ini nih, format 1. Dari sini misalnya sampai penilaian. Nah, sampai sinilah, sampai tanda tangan ini. Ini untuk 1 hari. Ya kan? Jadi ketika Bunda ambil KD-nya segini, yang KD ini, KD-nya segini, itu nggak terlalu bermasalah. Tapi ini nanti dilengkapin lagi. Tapi ketika untuk 1 minggu, kan berarti Bunda harus, oh kira-kira yang muncul nanti apa ya, yang mau aku akan munculkan apa aja nih KD-KD-nya kira-kira. Nah, nanti di kegiatan penilaian tiba-tiba ada KD yang muncul di luar KD yang kita tetapkan, nggak apa-apa, berarti kita tambahkan lagi di penilaian kita gitu. Nah, untuk model 2 ini KD yang mau kita ambil ini seminggu. Jadi dari hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. Misalnya kita di hari pertama mau menggunakan KD 3.5 dan 3.6. Boleh aja. Hari kedua masih 3.5, 3.8, boleh aja. Jadi ada beberapa yang double yang kita gunakan di hari itu gitu Bunda. Misalnya kita ini tambah lagi 3.5, kita tambah lagi 3.5, 4.5, 3.6 tambah 4.6, 3.8, 4.8. Kita tambahkan lagi kognitifnya mau ditambah apa lagi. Misalnya dia menggunakan teknologi sederhana 3.9, 4.9. Kan di situ kan pasti dia anak-anak menggunakan ini ya, misalnya bagaimana caranya menuang air, itu kan pasti menggunakan teknologi sederhana ya. Nah, boleh kita tambahkan di situ. Terus sosemnya itu nggak mungkin cuma 1 kan 1 minggu. Pasti ada 2 atau 3 yang mau kita inikan gitu. Nah, untuk di format yang kedua ini, kita gunakan RPPH kita itu untuk 1 minggu, gitu Bunda. Jadi nggak cuman ini aja, tapi banyak KD-nya. Maksudnya jadi 1 hari ini Bunda fokus kegiatannya. Ini hari kedua, ini hari ketiga. Jadi nggak mungkin cuma 1 kegiatan. Ini hari keempat, ini hari kelima. Harusnya dari hari ke-1 sampai hari ke-5 ini, kalau menggunakan model 1, Bunda membuatnya tuh 5 lembar lah gitu. 5 RPPH. Tapi kalau di model 2 kita jadikan 1 gitu. Jadi 1 lembar itu untuk 5 hari gitu Bunda. Bisa dipahami nggak sampai sini? Halo? Bunda. Iya ya? Masih bingung nggak? Yuk kita ambil deh sama-sama. Kita ambil misalnya di model kegiatan 2 ini, misalnya 1